lampu tembak Q6 dua mata ya, bisa low beam dan high beam. Low putih, high beam kuning, nyala dua-duanya. Halo Sobat Hobi Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini saya akan mereview sebuah produk lampu tembak dari Luminos LED, yaitu dengan tipenya adalah Q6 ya. Lampu tembak ini sepintas menyerupai dengan MT27 ya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja fitur yang dimiliki oleh Q6 LED light dari Luminos ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Hobiku Kreatif dan terus dukung ya channel ini supaya saya dapat memberikan tips, trik, tutorial maupun review yang bermanfaat dan objektif bagi teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan bahas lebih detail ya dari Luminos LED shooting light, anti fog, anti glare, optical bifocal lens, LED dual color chips, dan waterproof ya dia ya. Seperti ini, kotaknya cukup simple ya. Oke, dia memiliki lampu jauh dan lampu dekat dua warna ya. Lampu dekatnya kelihatannya adalah warna putih dan lampu jauhnya warna kuning. Spesifikasi dari LED ini adalah dia dari CSP LED chips ya. Voltasenya cukup besar ya, range-nya bisa gunakan untuk 12-80 volt DC ya. Jadi teman-teman harus membaca dulu, ini tidak bisa dibuat AC ya, pasti rusak. Powernya adalah 25 watt ya, powernya 25 watt. Kalau temperaturnya adalah 3500 Kelvin, ini warna kuning, dan 6000 Kelvin itu warna putih ya. Waterproof levelnya adalah IP68, jadi tahan ini ya terhadap celup, tidak terlalu dalam, bisa ya bertahan, apalagi kok hanya cipratan saja oke ya. Working temperaturnya adalah sampai 85 derajat Celcius, nggak ada masalah ya, karena ini kan ditaruh di luar, jadi kena angin, kena udara ya. Materialnya adalah dari aluminium dan waktunya adalah 30.000 jam ya, bisa digunakan ya daya tahannya ya. Kita akan lihat dalamnya. Mendapatkan bracketnya tebel ya, bracketnya tebel banget, saya mendapatkan dua kunci L ya ini ya, dan seperti biasanya lah ya, baut dan mur ya. Dia ada tulisannya adalah 9Q6 ya, 9Q6 ya, dan ini hanya sablonan ya atau embosan gitu ya. Dia sudah dirakit ya, bedanya dengan MT27 itu, MT27 ada atas bawah, kalau Q6 ini hanya ada topi di atas saja ya, dan sudah dipasang. Kalau ini merepotkan bisa juga dicopot ya, yang ini ya bisa dicopot, makanya mendapatkan dua kunci L yang berbeda ukurannya ya, ada yang besar dan ada yang kecil untuk yang ini ya. Tampilannya oke. Bobotnya cukup berat ya, ini cukup berat, dan kabelnya terdiri dari tiga warna, hitam, merah, kuning biasanya ya. Kalau kuning ini adalah warna kuning, yang merah ini adalah warna putih biasanya, tapi tidak semua LED menganut paham yang sama ya, atau prinsip yang sama ya. Tidak ada kipas pendingin ya, keren ini sih, tebel banget dan kokoh. Dan di bawah ini sudah dipasang pangkon seperti ini ya, pangkonnya tinggal kita pasang di sini, lebih bagus, lebih praktis ya. Kalau MT27 ada di samping di sini ya, pangkonnya lebar. Kalau ini pangkonnya lebih praktis, kecil ya dia ya. Oke ini, dan kokoh, saya harus akui dia materialnya bagus, kokoh. Tinggal nanti kita lihat ya, ketangguhan dari cahayanya dan kestabilan dari konsumsi dayanya ya, atau ampernya. Dua kunci L ini ternyata hanya bisa digunakan untuk baut yang untuk pangkon di sini ya, untuk pangkon, dan yang kecil ini gunakan untuk membuka ini sebetulnya.
ya, digunakan untuk membuka ini. Tapi fungsinya untuk apa? Karena kalau sudah paten kan hanya untuk memasang pangkon saja ya dia ya. Jadi yang untuk yang di samping sini tidak disediakan kunci L ya. Jadi teman-teman harus memiliki kunci L yang ukurannya lebih kecil ya, lebih kecil daripada ini ya. Saya nggak hafal ukuran kunci L nya ya. Oke, saya ukur ketinggian ya. Ketinggian dari Q6 ini adalah sekitar 35 mm ya. Ini yang dari belakang, tampak belakang ya. Kalau dari depan hampir sama lah ya, hampir sama. Tidak lebih dari 4 cm lah ya, tidak lebih dari 4 cm. Sedangkan lebarnya dia adalah 6,9 ya, cm atau 7 cm lah ya. Jadi cukup praktis sih sebetulnya, apalagi kalau ditaruh di motor juga oke, di mobil juga oke ya. Diletakkan di grillnya juga bisa ya, tinggal dipasang pangkon seperti ini ya, tinggal dipasang pangkon seperti ini keren, tinggal dibuka topinya aja kalau kebesaran ya. Saya membeli Q6 ini, Luminos ini ya, satu bijinya dengan harga 186.000 ya. Kalau MT27 itu sekitar 350 ya. Ini adalah hampir separuhnya ya, separuhnya lebih ya, dan harganya berkisar 180 sampai 200.000 lebih ya di online ya, di toko online. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, cari harga dan harga yang sesuai dan toko yang dapat dipercaya ya. Seperti biasanya saya menyeting di 13,2 volt ya, dan ini saya coba dulu ya, hitam saya kasih negatif, dan saya pingin coba warna kuning ya. Oh ternyata kabel kuning ini hasil cahayanya adalah warna putih ya. Jadi ini low beam, ini low beamnya ya, 1,8 1,78 ya. Voltasenya turun jadi 12,8, 1,78. Kita coba untuk yang high beamnya, ini high beamnya ya, sama sekitar 1,75an ya, 12,8. Nanti saya akan hitung ya. Ini high beamnya warna kuning, warna putihnya lumayan tebal ya. Cuma saya mendapatkan ini ya, ada tidak simetris ya antara kiri dan kanan ya. Apakah pengaruh dari kopi ini, saya masih kurang tahu ya, karena saya belum bisa membukanya. Apa memang bawaannya seperti ini dia ya, jadi nggak bisa simetris kan, teman-teman bisa lihat ya, ada menonjolnya sedikit ya. Ini kalau sampai kejadian seperti ini kan ke arah kanan ya, ini jadinya ke arah kanan, dan menurut saya bisa bikin bias untuk silo ke lawan ya. Semoga aja ini karena topinya ya, tidak ada ini, kelihatan ini ya di sini ya. Ini posisi low beam ya. Coba kalau saya gabungkan, nah ini keunggulannya adalah dia bisa low beam dan high beam menyala dua-duanya. Ini yang saya paling suka dari Q6 yang tidak saya dapati di MT27 ya. Jadi low beam putih, saya gabung kabelnya ya, dia langsung bisa nyala dua-duanya bareng ya. Memang ampernya turun ya, teman-teman bisa lihat ya, memang ampernya turun, tapi tidak terlalu signifikan ya, dari sekitar 1,7 lebih tadi menjadi 1,58 sampai 1,6 lah ya. Ini yang saya paling suka. Jadi tidak hanya berdasarkan high beam saja ya, atau misalnya sampai ini pun dibalik, kuningnya menjadi low beam ya, teman-teman juga bisa melakukan high beam ya. Contoh ya, ini saya balik, ini menjadi low beam ya, dia high beamnya putihnya juga ikut nyala. Ini yang paling saya suka ya. Tapi menurut saya cut off nya kalau dibalik kurang bagus ya. Jadi mau ndak mau putih itu jadi low beam. Tapi saya secara pribadi saya lebih menyukai kalau putih itu low beam ya, dibanding kuningnya yang low beam. Karena lampu headlamp saya juga warnanya putih.
Teman-teman bisa lihat 12,9 saya kalikan 1,74, 22,44 watt. Dia tadi menulis bahwa wattnya adalah 25 watt, cukup, dan menurut saya baik sekali ya. Q6 ini tidak terlalu turun drastis ya, kira-kira cuma 10%-an ya, 10-15% lah nantinya kemungkinan ya. Ini sangat oke. Tapi kalau dibandingkan dengan MT27 itu 30 watt, yang pernah saya ukur dia bahkan lebih dari 30 watt ya, sekitar 33 watt bahkan ya. Nah, kalau yang ini dia ada mengalami penurunan, tapi menurut saya masih oke. Untuk yang warnanya kuning 12,9 dikalikan 1,66, sekitar 21,4 watt ya, sekitar 10-15% penurunannya ya. Kalau dua-duanya digabung ya, 12,9 dikalikan 1,56, dia masih 20 watt ya. Jadi ada penurunan sekitar 20% dari 25 watt ya. Masih oke karena dua-duanya nyala ya, nyala bareng ya. Dan jujur saja saya paling seneng lampu model tipe begini ya. Jadi ada dua tipe lampu yang paling saya suka ya, yaitu tipe yang seperti ini, low beam dan high beamnya itu bisa nyala bareng. Tetapi ada yang saya tidak suka, yaitu ketinggian antara low beam dan high beam itu kalau di lampu tembak biasanya ya terlalu jauh ya, sehingga ketika saya menempatkan low beamnya itu untuk menerangi low beam, memang benar-benar low beam, high beamnya tuh terlalu tinggi sehingga terlalu bikin silau menurut saya ya, dan saya jarang menggunakan high beam. Dan jenis kedua lampu tembak yang paling saya suka adalah lampu tembak yang 3 mata itu ya, JWL itu ya, yaitu antara warna kuning dan warna putih sejajar ya, sejajar ketinggiannya. Jadi dia dua-duanya itu sebenarnya bisa low beam atau high beam, tapi warnanya saja yang berbeda, dan dia juga bisa dikombin menjadi warm white. Jadi ada dua jenis tipe yang saya suka, dan itu menurut saya yang paling worth it untuk digunakan di mobil ya, yang paling worth it digunakan di mobil. Oke ya, kita akan tes saja nanti. Ini karena udah saya di dalam ruangan ya, memang panas ya, memang panas, tapi kalau di luar kena angin ya pasti tidak ada masalah. Ini saya coba lampu low beamnya ya, warna putih ya. Di warna putih saya taruh di bawah gini ya, ketinggian di bawah gini. Menurut saya sih cukup terang ya, tapi kalau diisi cuma satu memang kurang ya, harus diisi dua kalau untuk mobil ya. Kalau untuk motor oke, satu ya. Dia sampai sejauh itu ya, dia bisa lihat sampai sejauh itu ya, tembok itu masih oke ya. Dan kalau untuk low beam ya kira-kira segini ya, ini dari mepet mobil saya ya. Kalau dua oke ya, tapi kalau satu saya rasa kurang ya. Ya, warna putihnya seperti ini. Untuk warna kuningnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, sampai jangkauannya seperti itu ya, jauh. Masih terang lah ya. Dua oke ya, masih oke nih warna putih kuningnya, tapi tidak sepekat kuningnya banget ya, tidak pekat banget kuningnya. Ya Pak, ya Pak, coba saya setting low beamnya seperti ini ya. Ini low beamnya saya tinggikan sedikit ya. Nah, kira-kira segini jangkauan saya ya, kira-kira segini jangkauan saya. Ini low beamnya, ini high beamnya, jauh ya. Saya nggak seberapa suka ini degradasi antara low beam dan high beamnya ini terlalu jauh ya, terlalu jauh menurut saya ya. Jadi saya hanya bisa menggunakan salah satu aja. Oke, kita coba kalau misalnya low beam digabung dengan high beam, nyala dua-duanya. Nah ini nyala dua-duanya. Nah ini yang saya suka ya, ini yang saya suka, bisa nyala dua-duanya ini loh. Jadi kita nggak kehilangan momen di low beam. Kalau MT27 itu dinyalakan high beamnya, low beamnya hilang
Jadi momen low beam itu digantikan dengan high beam aja. Kalau ini kan bisa ngisi dua-duanya, dan ini memang benar-benar istilahnya high beam ini ya, ini dim, dibuat ngedim ya. Nah, bisa seperti ini, jadi tidak gantian. Tapi teman-teman bisa lihat ya, warna putihnya berkurang ya kalau dibuat ngedim ya. Untuk kuningnya ya, lihat ya, nah berkurang ya ketebalan warna putihnya loh, seperti itu ya. Oke, demikian ya teman-teman ya video saya mengenai Q6, review Q6 ya. Cukup worth it ya dengan harga 186. Kalau untuk mobil diisi 2 sih oke, menurut saya low budget ya dibandingkan dengan MP27 ya. Tetapi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan MP27, maka ini menurut saya kualitasnya di bawahnya ya, kualitas cahayanya. Tapi satu yang saya suka itu adalah dia bisa nyala low dan high beamnya berbarengan. Ini yang sisi positif yang saya suka dari Q6 ini ya. Tapi kembali terserah pilihan dari teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.